Istriku, apakah kamu ingin stroberi? Aku akan mencuci beberapa untukmu. Untuk apa makan stroberi sekarang? Hei, jangan mengubah topik pembicaraan. Stroberi ini sangat enak. Tidak boleh membiarkan Luqian tahu terlalu banyak tentang Quanzheng saat ini. Aku tidak bisa melibatkan orang-orang yang kusayangi dalam omong kosong semacam ini. Sudah cukup bagiku untuk menanggung semuanya sendirian. Dasar menyebalkan. Pokoknya hari ini aku harus bertanya sampai jelas. Istriku, stroberi yang baru dicuci. Bawa pergi. Aku tidak mau. Stroberi susu ini harus disantap saat masih segar. Berair dan manis. Enak. Aku ingin makan juga. Tapi kamu masih harus menjelaskan tentang Quanzheng kepadaku. Pertempuran stroberi gagal. Benar, Zheng adalah Quanzheng, tapi dia hanya sepupuku. Dia seharusnya memanggilmu kakak ipar. Karena dia sakit, jadi dia sedang memulihkan diri di luar negeri. Jadi dia sakit apa? Lalu kenapa bibi pertama? Istriku, kenapa kamu punya banyak sekali pertanyaan daripada peduli sanak saudara yang tidak dikenal? Lebih baik kamu peduli denganku dan bayiku. Aku kalah dengannya. Tapi ketika dia menyebutkan Quanzheng, reaksi seluruh orangnya berubah. Mungkinkah apakah ada hal lain yang disembunyikan dariku? Guan Yuchen, kamu sangat kejam. Telepon? Zheng, bagaimana kabarmu? Ibu, aku baik-baik saja. Berkat dokter, akhir-akhir ini kondisiku stabil. Minggu lalu dokter juga mengatakan bahwa aku sudah bisa keluar dari rumah sakit. Ibu, aku ingin kembali ke keluarga Quan. Zheng, jangan khawatir tentang keluar dari rumah sakit. Urusan rumah belum beres, jadi... Halo, Zheng? Apakah kamu mendengar apa yang ibu katakan? Halo? Bagaimana bisa kekasihku masih menungguku? Bagaimana aku bisa tinggal di tempat seperti ini? Aku ingin kembali, harus kembali. Aku sangat bersemangat, bayinya akan lahir minggu depan. Aku akan segera menjadi seorang ibu. Aku tidak tahu seperti apa bayinya nanti. Yuchen, apa kamu sudah memikirkan nama bayinya? Nama? Biar kupikirkan. Namanya Yiheng. Semoga hidupnya bisa selalu nyaman. Itu nama laki-laki. Bagaimana kalau anak perempuan? Lihatlah dia yang tidak bisa tenang dalam perutmu. Pasti anak laki-laki yang memiliki gen bagus milikku. Cih, ayah yang sangat narsis. Oh sayang, kamu dan ibumu benar-benar menderita. Di mata ayah cuma hanya dirinya sendiri. Dia tidak ingin mencintai kita sama sekali. Apakah ini depresi prenatal yang melegenda itu? Oh sayang, ayah sangat menyedihkan. Di mata ibu hanya dirimu. Sebelum kamu lahir dia sudah mulai tidak menyukai ayah. Bahkan jenis kelaminmu juga ibumu selalu menyalahkan ayah. Menyebalkan, jangan belajar dariku. Luqian, tidak peduli apakah kamu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, itu adalah anak kita. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mencintai dan melindungi kalian. Jika itu perempuan, dia adalah putri kecilku. Percayalah padaku. Yuchen, kenapa? Perutku, ini air ketubannya pecah. Dokter, di sini perlu bantuan. Apakah akan melahirkan lebih awal? Istriku, aku akan segera membawamu ke ruang bersalin. Tuan Quan, di mana tas bersalinnya? Tuan Quan, jangan panik. Bagaimana bisa tidak panik? Sekarang apa yang lebih penting daripada lahiran istriku? Suamiku, aku sangat sakit. Tidak apa-apa, aku di sini. Pegang aku jika sakit. Kekuatanku untuk memegangmu
hampir habis. Cepat, Ibu, dengarkan perintahku. Tarik nafas, pakai tenaga. Berjuanglah istriku. Pakai tenaga. Pakai tenaga. Tidak bisa. Aku benar-benar kehabisan tenaga. Lukian. Tidak perlu melahirkan lagi. Kita tidak perlu menerima penderitaan ini. Aku lebih memilih tidak memiliki anak ini. Aku diusir keluar oleh dokter. Sepertinya sekarang hanya bisa menunggu. Yuchen, Nenek, bagaimana kabar Lukian? Apakah sudah melahirkan? Masih di dalam. Karena memilih kelahiran normal, maka akan memakan waktu cukup lama. Wah, sudah lahir. Tuan Kuan, anaknya lahir dengan lancar. Ibu dan anak selamat. Wah, bagus sekali. Yuchen, kenapa kamu pergi? Aku akan melihat istriku. Alisnya benar-benar mirip Yuchen. Itu terlihat jauh lebih baik daripada Yuchen yang baru saja lahir. Biarkan kakek melihat cucu laki-lakiku yang berharga ini. Tuan, dia adalah putri kecil yang sehat. Anak perempuan? Anak perempuan? Kenapa kamu menunjukkan muka masam? Dasar, apa cucu perempuan tidak bagus? Aku paling suka. Kamu minggir sana. Ayah, lucu sekali. Apakah masih sakit? Jangan khawatir, aku sudah jauh lebih baik. Baguslah. Bagus sekali. Sekarang keluarga Kuan memiliki generasi keempat. Apakah seorang anak perempuan? Di dalam perjanjian itu ditulis harus memiliki seorang anak laki-laki. Bagaimana ini? Yuchen, kenapa? Maaf, aku tidak melahirkan seorang anak laki-laki untukmu. Perjanjian itu... Perjanjian apa? Hal itu sudah lama tidak berguna. Apa bagusnya seorang anak perempuan yang kelihatan sensitif? Lebih baik memiliki cucu laki-laki. Kuan Yugo, kamu tidak ada habis-habisnya ya. Aku pulang. Orang tua yang keras kepala. Lihat bagaimana aku akan memperlakukanmu. Ibu, jangan marah. Ayah memang seperti itu. Aku baru tahu dia juga seorang pria tua kolot. Ternyata memang aku yang tidak baik. Tidak, Lukian, kamu hebat. Seperti yang kukatakan, aku tidak peduli dengan jenis kelamin anakku. Selama kamu melahirkan anakku, aku akan memberikan semua cintaku padanya. Selalu melindunginya. Dan kamu, Lukian, kalian berdua adalah hartaku. Yuchen, hari ini adalah hari besar bagi keluarga Kuan. Jangan buat Lukian menangis. Lukian, jangan dipikirkan perkataan pria tua itu. Anakmu baik laki-laki atau perempuan adalah harta keluarga Kuan. Selain itu, nenek sangat menyukai putri kecil ini. Kamu adalah pahlawan keluarga Kuan. Aku harus memberi Lukian hadiah. Ibu, aku telah mengembangkan beberapa jenis sup untuk dimakan Lukian dan menambah gizi. Nenek, ibu, terima kasih. Oh, sayangku, sudah lapar? Yuchen, Keiyu sudah kelaparan. Serahkan saja padaku. Ukur susu bubuk ditambah air. Kocok secara merata. Terakhir, mengukur suhu. Resep susu bayi yang diformulasikan secara khusus oleh Tuan Muda Kuan selesai. Nona besar, silakan minum. Kenyu, makanan sudah datang. Sepertinya Kenyu menyukainya. Aku tidak menyangka aku yang merupakan raja dunia bisnis juga akan mengalami hal ini. Tangan Tuan Putri sungguh tidak bisa tenang. Kenapa? Kuan Yuchen, apa yang kamu lihat? Menyebalkan. Sekarang setelah memiliki anak, kamu harus menahan diri. Kenapa harus menahan diri? Aku cemburu saat si kecil menyentuhmu barusan. Bagaimanapun kamu adalah milikku. Meskipun dia adalah putriku sendiri, juga tidak boleh merebut daerah kekuasaanku. Sekarang, aku akan merebut kembali wilayah yang hilang itu.
Keyu? Ibu di sini, ibu di sini. Jangan menangis ya. Sepertinya aku kalah dari anak kecil. Ah, menyebalkan. Menyebalkan? Siapa yang kembali menyinggung Presidir Kwan? Nenek sekarang sedang mempersiapkan pesta 1 bulan Keyu di kediaman lama. Perhatian kamu juga selalu tertuju pada dia. Sekarang perhatian semua orang di keluarga ini sedang tertuju pada bocah ini. Kedudukanku di keluarga Kwan tergeser turun. Ternyata kamu cemburu pada putrimu sendiri. Kalau begitu aku akan memberimu sebuah ciuman untuk menghiburmu. Apa? Hanya sebuah ciuman? Tidak cukup. Tidak boleh merengek. Baiklah, jangan diributkan lagi. Kamu cepat kemasi barang untuk bersiap pulang. Tunggu saat tiba di rumah nanti. Aku akan menuntut kompensasi. Mari semuanya melihat ke arah tengah. Bagus, semuanya tersenyum. Lebih natural. Kemarilah Keyu, biarkan nenek menggendongmu. Ayah, selamat untukmu. Mendapatkan cucu menantu yang begitu baik dan sudah ada cicit. Apa gunanya memiliki menantu yang baik tetap saja tidak mendapatkan cicit laki-laki? Apa yang kamu katakan? Ternyata memang masih dipermasalahkan. Kakek, sepertinya kamu kesal karena keluarga Zhang. Keluarga Zhang memang mendapatkan cucu laki-laki, tapi bukankah itu karena mereka mengadopsi anak orang lain? Keyu adalah bukti buah cinta antara aku dan Luqian. Adalah permata keluarga Kwan kita. Sudahlah, kalau begitu kalian berdua cepat lahir anak kedua. Berikan aku seorang cicit laki-laki. Setelah kondisi tubuh Luqian membaik, aku pasti akan merencanakannya. Tapi, laki-laki atau perempuan tidak penting. Yang terpenting adalah aku akan menghabiskan sisa umurku untuk mencintai keluargaku. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Ini sangat bagus. Ibu, kamu lihat, keluarga Yuchen sangat harmonis dan bahagia. Di hari yang begitu indah ini, Kwan Zheng justru hanya seorang diri, kesepian di luar negeri. Bagaimana kalau kamu membiarkannya pulang? Sudahlah, sudah cukup. Jangan katakan lagi, pergilah ke ruang makan untuk menunggu makan. Ibu, Yuchen, Luqian, kalian kemarilah sebentar. Kemarilah, Luqian, bawa anakmu menuju ruang makan. Baik. Yuchen, aku ingin berbicara berdua saja denganmu. Kwan Zheng, sepertinya adalah orang yang tidak boleh dibicarakan dalam keluarga Kwan. Mengapa? Ini semua karena Yuchen. Kesalahan Yuchen. Jelas-jelas adalah kesalahan yang dia perbuat sendiri. Dia malah hidup bersenang-senang dengan menikahi perempuan dan melahirkan keturunan. Tapi malah menyalahkan kesalahan pada Kwan Zheng. Kesalahan yang dilakukan? Kesalahan yang dibuat Yuchen terhadap Kwan Zheng? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu dengan mereka?